Walisihati saumi syurutun. Untuk syarat sahnya puasa ada bermacam-macam syarat. Berarti syurutun ini jamak. Berarti banyak syaratnya, bukan cuma satu. Kalau satu syarat namanya Pak Ustadz syartun. Kalau jamak syurutun. Walisihati saumi, puasa agar bisa sah maka harus mengikuti syarat ini. Yang pertama al-awwal an-niyah. Yang pertama itu harus niat. Kemudian niat di sini bagaimana Pak Ustadz? Niatnya kapan? Sudah hafal semua niat puasa? Coba pakai bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu sawma gadin an adai fardus syahri. Fardus syahri apa fardis syahri? Apa dalilnya itu? Oh, dalil sendiri. Nawaitu sawma gadin an adai fardu apa fardo? Ayo ya kalau Bu Asma apa? Fardo. Kalau Bu Aisyah? Fardo. Ibu? Hah? Di berarti. Oh, da. Ini yang dimaksud kenapa harus belajar ilmu nahwu. Nahwu itu merubah harkat terakhir. Kalau far semua pasti tahu kan. Kalau nengok nampak ibu tak ada harkat fa, ro, do itu pasti far. Cuma du dia bedah ini. Nah itu namanya ilmu nah. Yang benar fardih. Kenapa? Karena sebelumnya an ada ih. Di sebelumnya ada huruf jir, huruf jar. An itu kalau masuk ke kalimat harus wajib kasroh. Anin nasi. Nah setelahnya namanya mudhaf ilaih harus ikut yang awal. Awal kasroh juga. An adai fardhu syahri Ramadana. Ramadana sama dengan bulan Sa'ban. Tak ada Ramadani, Ramadana. Syahrul Ramadana. Tak ada syahrul Ramadani. Itu pengecualian. Jadi nahwu itu bukan masalah enak tak didengar. Bagi orang yang paham nahwu yang memang agak aduh. Ini bahasa Inggris atau mau bahasa Arab? Dua-duanya. Dan insya Allah ini hatamkan dulu nanti sambil lalu. Kata Ustadz Tandra itu kalau bisa Ustadz nanti kajian fikihnya itu penjelasannya bahasa Inggris. Apa enggak kemana-mana nanti. Jadi maksudnya sambil lalu kursus bahasa Inggris nanti bahasa Arab. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Itu talafut. Kata Imam Syafi'i sunnah dilafatkan. Kalau ada di bulan Ramadan tidak bertalafut tidak apa-apa. Karena niat itu bukan di mulut, niat itu di hati. Nah, di sini disebutkan walisihati shaumi syurutun al-awwal an-niyat li khabari innamal a'malu binniyat. Kenapa mesti harus niat? Karena ada hadis Nabi disebutkan nih di dalam sarahnya. Karena hadis Nabi sesungguhnya amal tergantung niat. Wa marra al-kalamu 'alaiha wa innama tajibu bil qalbi wa yusannu talaffudzu biha wa tajibu fil fardi wan nafli. Niat itu di mulut melafatkan itu sunnah. Jadi kalau ada orang berniat sholat, berniat puasa, berniat ibadah yang lain, itu di bibir ini sunnah. Yang wajib di dalam hati. Makanya ibu hati-hati ketika ambil wudhu. Ambil wudhu niatnya kapan? Coba saya tanya. Berbarengan sama apa? Basuh muka. Kalau sholat berbarengan dengan? Jangan punya pemahaman kalau mau sholat niatnya dari rumah. Memang dari rumah niatnya mau sholat, tapi ketika melaksanakan rukunnya maka harus muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus sa'i muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud, kan saya sudah bilang, niat itu ada bermacam-macam niat itu ada punya versi dalam bahasa Arab. Niat itu yang berbarengan dengan pekerjaannya dalam hati itu baru niat. Tapi kalau aku mau ke pasar, kapan? Tak jelas. Itu namanya azam. Apa namanya? Azam.
Azam. Nggak jelas. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya simple future pakai will. Tapi kalau niat itu pakai going on. I'm going to go to market. I'm gonna to market. Nah itu. Jadi langsung kerjakan. Tapi kalau masih belum jelas, nanti kapan-kapan lah aku pergi ke kampung. Gitu. Itu namanya azam. Ada khotor. Khotor itu apa Pak Ustadz? Khotor itu lintasan. Maka kalau banyak lintasannya menjadi khawatirun. Khawatir. Jadi bahasa Indonesia khawatir. Aku khawatir sama kamu bang. Jadi khawatirnya bukan cuma satu. Khawatir apa? Takut diambil orang, takut kamu ditipu orang, takut kamu sakit. Kalau sudah khawatir berarti ketakutannya banyak. Kalimat mufradnya khotrun, khotor namanya. Khotor itu cuma terlintas saja. Pengen umroh, pengen makan ini, tapi tak sempat diucapkan, hanya terlintas saja. Itu namanya khotor. Apa? Khotor. Khotor. Jamaknya khawatirun. Berarti banyak-banyak khotor, lintasan. Khotorun. Kalau banyak berarti khawatir. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Khawatir. Jadi kalau orang khawatir itu dalam hatinya banyak itu. Pengen umroh, pengen bikin rumah, pengen suami ganteng, pengen macam-macam. Banyak kemauannya itu. Terlintas saja, tak sempat diucapkan, tak sempat. Meskipun sama-sama dalam hati, hanya terlintas saja. Kemudian ada nazar. Nazar itu niat yang diucapkan tapi bersyarat. Mu'allakun. Dan itu wajib. Saya nanti kalau sudah punya duit 30 juta daftar umroh. Setelah dapat duit dari Allah dikasih rezeki 30 juta tapi nggak daftar. Nah dosa ibu. Nanti kalau anak aku lulus jadi PNS, aku nyembelih kambing 10. Kubagikan. Rupanya setelah jadi anaknya, sayang juga ngapain sih 10, satu aja lah. Allah lo yang tahu. Jangan tipu Allah. Itu nadar wajib bu. Wajib dilaksanakan. Sama dengan puasa. Pokoknya kalau suamiku lulus nanti tesnya biar naik gajinya, aku puasa 5 hari misalkan. Puasa ibu. Sebelum Ramadan pokoknya puasa 5 hari. Meskipun dilarang kan setelah ini Sya'ban kita dilarang puasa kalau tidak ada maksud. Kenapa puasa? Enggak ada puasa biar diet aja. Itu enggak ada maksud namanya haram. Maka puasanya harus digantungkan. Oh ini karena Senin, ini karena Kamis. Oh ini karena saya nadar. Oh karena saya sudah biasa puasa Daud. Jadi puasa sekarang nih harus ada jelas alasannya. Tidak boleh tidak ada. Baik. Kemudian wa yajibu at-tabitu fil fardi. An-niyatu likulli yaumin. Dalam puasa Imam Syafi'i termasuk dalam kitab ini Ibnu Hajar Al-Haytami, maka diwajibkan setiap hari berpuasa. Saya bacakan dulu di dalam syarahnya ini. Likulli yaumin li dhahiril khabari al-ati wa li anna kulla yaumin ibadatun. Karena sesungguhnya setiap hari adalah ibadah. Yang paling utama, yang paling sunnah di bulan Ramadan, kita niat setiap malam. Itu yang lebih utama. Kenapa? Karena semakin banyak kita setiap hari niat, maka semakin bertambah pahala. Ini bagi orang yang malas berniat. Kenapa? Karena menurut Imam Maliki, niat di awal 1 bulan penuh boleh. Tapi Imam Syafi'i tidak, harus setiap malam. Sama dengan ketika ibu sholat, ketika ibu uduk. Aku niat uduk sebulan penuh. Kan ada biasa. Kok kenapa nggak niat? Aku udah sebulan kemarin Pak Ustadz itu. Kok sholat tadi kok langsung Allahu Akbar? Aku udah niat 1 bulan, udah aku ini. Apa namanya tuh bu? Dirapel. Macam gaji insentif guru dirapel 3 bulan ya. Kalau boleh Maliki boleh. Tapi kalau kita mau banyak pahala ya udah niat setiap malam. Makanya tarawih. Kalau tak sempat tarawih dengarkan dari rumah. Oh ini udah niat nih. Biasanya kapan tuh niat tuh? Di bareng-bareng. Setelah salat tarawih kan. Nah itu dapat sunnah karena pahala bertambah ibu. Nah itulah hebatnya bulan puasa bu. Ketika bulan puasa ibu nanti. Ini pas sekali ya. Pembahasan ntar lagi puasa. Luar biasa memang. Ini berkah nih. Jadi Allah memang sudah men-setting seperti ini untuk MD kita. Kalau puasa itu bu. Itu puasa itu hebat. Kenapa? Orang berpuasa semuanya berpahala. 13 jam kita puasa, yang dikasih pahala sama Allah bukan karena nahan laparnya. Mata ibu berkedip pun dapat pahala. Karena matanya orang berpuasa. Ngomong makanya ngomong yang baik. Ngomong ibu, sayang, ayang, beb, sama suami meskipun gak gitu. Itu berpahala. Karena ngomongnya ibu adalah ngomongnya orang berpuasa. Coba saya tanya. Sholat berapa menit? 5 menit, 10 menit. Berarti ibu takwanya ibu kalau sholat 10 menit.
Tapi kalau puasa, takwanya 13 hours. 13 jam. Ada yang lebih besar lagi takwa. Berapa hari itu Pak Ustadz? Haji. Dari mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lama. Umroh Pak Ustadz? Umroh 3 jam aja paling. Tawafnya 2 jam. Sa'inya 2 jam. Udah 4 jam. Kalau cepet tawaf sejam, sa'i 2 jam. 3 jam kita diajarkan untuk takwa. Kan tak boleh takut. Karena salam-salam kan Allahu Akbar. Kita nggak boleh ngomong, takut batal. Berarti kita takut kan? Nah puasa kita diajarkan 13 jam kita takut sama Allah. Kalau ada orang ngomong, itu gimana tetangga itu ya, sekarang banyak emas, itu punya pelek, punya tuyul dia. Puasa. Iya kan? Ada orang ngajak misalkan, Jeng sini Jeng, aku mau ngomong, kita puasa. Kalau memang mau lanjutkan nanti habis tarawih. Sama aja bohong. Iya, puasa itu 3 bulan, sebulan. Jangan mentang-mentang nanti kalau kita mau begibah nanti malam habis pas terus itu kita pergi. Ajaran sesat ini kan. Dikira kalau malam bukan bulan Ramadan. Padahal malam bulan Ramadan masih. Paham Bu ya? Kita diajarkan benar-benar bertakwa lebih lama daripada sholat 13 jam kita diajarkan takwa. Makanya hati-hati, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayatu at'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya kita puasa kalau kita berkata kotor, dusta dan segala macam. Maka puasa ketika niat dapat pahala. Berkedipnya, berjalannya, kakinya kita melangkah saja meskipun bukan ke majelis taklim, langkahnya kaki orang berpuasa. Hebat kan? Apalagi langkah itu didatangkan ke majelis taklim. Apalagi langkah itu didatangkan ke masjid untuk itikaf. Itikafnya kapan? Jangan hanya 10 hari terakhir. Kalau bisa ibu itikaf. Kalau ibu tak bisa itikaf di rumah saja. Kalau memang bisa ajak suami, ajak suami. Minimal kalau tak bisa 10 hari bulan Ramadan di akhir. Kalau tak bisa sehari. Kalau tak bisa sehari sejam. Tak bisa jam semenit. Tak bisa semenit mati aja. Jadi ibu dari sekarang jaga kesehatan baik-baik. Minum vitamin. Biar puasanya nggak malas. Kita dikasih kesempatan berpuasa ini berarti Allah sayang sama kita. Tahun depan belum tentu. Kita ini alhamdulillah mudah-mudahan masih bisa hidup kan. Mudah-mudahan. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita Imam Syafi'i likulli yaumin. Karena kenapa harus setiap hari? Alasannya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menurut Imam Syafi'i ini adalah ibadatun mustaqillatun. Ibadah yang disendirikan itu, ibadah yang sering berulang-ulang itu pahalanya besar. Jadi ulang-ulang aja, mending ibu niat saja. Kemudian falau nawa awwala lailatin min ramadhana shauma sahri kullahu lam yakfi li ghairi yaumil awwal. Ini disebutkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau kamu niat di awal malam Ramadan 1 bulan penuh shauma sahri kullahu lam yakfi li ghairi yaumil awwal, tak cukup. Tapi kan menurut Imam Syafi'i, lakin yambaghi la kadzalika liyahsulu lahu thawabu shaumi Ramadan. Tapi kalau ada orang yang berniat 1 bulan penuh dari awal cukup, nggak apa-apa, wajar-wajar saja. Nah, kenapa? Karena litaklidi Imamil Maliki, karena menaklid ikut Imam Syafi'i. Kenapa orang dianjurkan untuk berpuasa berniat di awal Ramadan juga? Khawatir nanti di pertengahan Ramadan ibu ada yang lupa, akhirnya tak puasa. Kenapa kok tak puasa? Lupa niat Pak Ustadz. Dijadikan alasan. Padahal bulan Ramadan meskipun tak niat tetap harus puasa. Karena bulan Ramadan tetap puasa. Nah, ada sebagian ulama mengatakan Imam Hanafi sama Imam Hambali itu kalau masih belum tergelincir matahari masih bisa niat siang. Jadi tidak ada alasan saya tak puasa karena niat. Banyak kayak gitu, terutama laki-laki. Kenapa tak puasa? Lupa niat Pak Ustadz. Gampang kali dia meninggalkan puasa. Badan sehat, duit banyak, kekar badannya, tatonya pun banyak. Sama orang ngajak garang, sama puasa lembek. Iya kan? Puasa harus kuat lah. Sama orang bisa marah-marah. Tapi puasa alasan ini. Makanya laki-laki, ibu suaminya nggak ada cerita abang itu tak puasa. Kecuali abang udah mau mati. Dek, aku udah mau mati, dek, nggak usah puasa. Iya boleh. Tapi jangan mati dulu bang. Jadi nggak ada cerita kalau laki-laki. Kalau perempuan masih punya alasan. Tapi jangan tipu Allah. Nah, jadi kalau memang tak mampu, makanya puasa ini bu sebulan sekali aja. Kita disampaikan di bulan puasa karena mungkin kita terlalu banyak dosa, atau yang kedua kita terlalu baik. Kalau kita terlalu baik berarti Allah menginginkan kita banyak bersedekah di bulan Ramadan. Jadi alasannya itu cuma 2. Dipikirkan ibu pulang ke rumah, kenapa saya masih hidup di bulan puasa?
Boleh jadi yang pertama karena saya terlalu banyak dosa, maka dikasih Allah hadiah bulan Ramadan biar terhapus dosamu. Karena berlipat ganda penghapusan dosa di bulan Ramadan. Atau yang kedua, mungkin kamu terlalu baik, maka Allah berikan kesempatan biar kamu tambah banyak lagi sedekah. Alhamdulillah. Baik, lanjutkan. Bi'anna dzalika yakfi, karena sesungguhnya berniat di awal Ramadan dengan berpuasa sepenuh bulan Ramadan itu boleh. Kalau tak paham bahasa Arabnya, saya niat berpuasa 1 bulan penuh ke depan. Sama juga. Jadi niatin antisipasi kalau ibu di tanggal 15, tanggal 10 lupa niat. Karena niat itu kata ulama ini wa yajibut tabyitu fil fardhi. Wajib menginapkan niat di puasa fardu. Maksudnya menginapkan itu apa? Dibaca di waktu malam. Malamnya kapan? Dari mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar sodik, sebelum subuh. Jadi sahur-sahur pun boleh ibu. Karena kalau bagi tahun Hijriah itu sahur itu malam masih. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi kan pagi itu namanya. Kalau dalam bahasa Inggris lewat jam 12 malam kan good morning. Jam 12 malam lewat 1 detik sudah good morning malam. Di sini di siang hari sebelum jam 12 siang tetap good morning. Nah, kalau di Indonesia kan beda, pagi menjelang siang. Nah, banyak kali itu bahasanya. Ya, senjalah waktu waktu beduk ya kan? Apa sih kalau jam 10 itu? Bahasa Madura itu beduk. Waktu duha itu apa? Waktu apa? Siang menjelang siang. Tengah hari jam 12, Bu. Pokoknya ada biasanya selamat pagi menjelang siang itu kan ada istilah orang kayak gitu kan? Iya, ribet kali bahasa Indonesia ya kan. Tapi kalau bahasa Inggris itu EM dan PM. Antemeridium dan postmeridium. Jadi membedakannya EM sama PM. Kalau EM itu 12 PM itu berarti dari iya AM, antemeridium. Kalau postmeridium bahasa Yunani asalnya, tapi digunakan oleh bahasa Inggris. Nanti kita belajar jam. Susah loh belajar jam itu. Kalau pakai British bagaimana, kalau American berapa. Kalau pakai British kan dibalik. 15 menit kurang 15 menit menuju jam 12. Berarti jam 12 kurang 15 menit. 15 atau quarter. Kalau 15 quarter. England British kan, do you have water? Gitu. Kalau bahasa American, do you have water? Bottle. This is a bottle. Padahal bottle itu botol. Tapi kalau British, this is a bottle. This is water. Water itu water. Kalau nonton film Harry Potter. Harry Potter bukan Harry Potter. Ini pelajaran fikih bukan bahasa Inggris, Ustaz. Nanti insya Allah kita belajar. Masya Allah. Bukan semua bahasa, Bu. Bahasa semut tak bisa saya. Bahasa semut. Oh iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu bisa juga semua ya. Tidak ada kata terlambat kalau mau belajar nanti. Tapi harus berani ke depan nanti. Iya. Nanti tugasnya saya kasih nanti teks Ibu menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari. Surah harus maju ke depan, tak boleh, harus hafal dari rumah. Ya, nanti insya Allah. Rasulkan begitu ya. Kalau Bu Asma udah pengalaman, udah keluar negeri beliau, udah keluar negeri. Nggak ada kata kaku gampang. Karena nanti selawat dijadikan bahasa Inggris juga. Bulan itu dijadikan lagu. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Itu kan naik ke gunung kan, naik ke puncak gunung. Nanti ada. Oh iya harus begini, mulut pun harus December. Ini bikin loh, bukan bahasa Inggris. Iya harus gitu. Karena kalau nggak digituin susah. Lidah orang Indonesia itu nggak sama dengan lidah orang-orang sana. Susah kan? Iya, oke. Baik Bu, sampai di mana Bu? 5 sahih qauli sallam malam yabiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tak menginapkan niat puasa, maka kata Rasulullah fala siyama lahu, dia tidak berpuasa. Ini hadis yang menjelaskan tentang bahwa siapa yang tidak niat waktu malam, dia tidak boleh berpuasa, tak sah puasanya. Wa huwa mahmulun alal fardhi.
Bi qiraatil khabaril al-ati fin nafli. Kalau sholat sunat tidak. Kalau sholat sunat ibu tak niat pun tak apa-apa. Kenapa? Karena hadis Rasulullah disampaikan di sini ketika Rasulullah datang dari masjid, pulang ke rumah, dicek, Aisyah masak apa hari ini? Kebetulan tak masak ya Rasulullah. Oh, pas sekali lah aku puasa, padahal tak puasa Rasulullah. Nah, ini ahlak, termasuk ahlak Rasulullah kan. Nah, kalau suami kita bukan suami ibu, suami disentron. Mama masak apa? Mama kok durhaka ya? Udah tahu papa kerja, aku tak masak. Nah, itu kan suami-suami Fir'aun kan. Iya. Tapi kalau suami yang sayang, oh ya adalah mama. Kalau suami yang lebih bagus lagi, mama tak masak, ayo kita ke Golden Front. Gitu kan. Jangan ngajak ke Megacuan, apa mama yang meminjam ke Megacuan terus. Nah, kalau suami yang lebih ngerti lagi, ayo mama, kita Golden Front, kita apa namanya? Rajungan ya. Kita pilih rajungan, beli 10 kilo gitu. Pulangnya tensi stroke. Baik Bu. Oh iya, masa betul ada HNE kan. Nah, jangan lupa hubungin HNI. HNI itu HNI. Ini apa loh? Sampai di mana Bu? Inilah Ibu kalau ini. Sampai di mana? Kalau nengok terus ini, pusing saya. Kecil kali. Memang harus beli kacamata. Jadi yang pertama apa Bu? Niat. Kemudian yang kedua, tidak melakukan jima, persetubuhan maupun istimta, masturbasi dengan sengaja. Mohon maaf Bu ya, ada jima, ada istimta. Istimta itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mencari kesenangan dengan syahwat itu. Jadi mohon maaf, kalau ada suami, misalkan, mohon maaf ini saya jelaskan, karena ini penjelasannya kan. Memang Pak Ustadz tidak main sensitif itu, tapi hanya misalkan suami saya itu itulah, gimana tak bisa ya, tak enak pula. Oh dewasa semua ya, nggak ada yang gadis kan? Ada yang masih gadis. Jadi kalau Bang Joni dimainin di tempat lain, kemudian keluar, maka batal suami itu. Kata suaminya, aku kan nggak masukin, masukin ini keluar. Nah itu namanya istimta. Makanya di sini tulisannya mastur. Makanya kata Bu Lydia saya suruh lanjutin karena udah dewasa semua. Iya, ini kan memang hukum. Jadi mohon maaf Bu ya. Makanya hebatnya ibadah puasa itu, makanan di rumah halal apa tak halal? Enggak, kalau halal ya B2, kalau haram B2 Bu. Saya tanya, makanan di rumah itu halal apa haram? Tapi siang hari bulan Ramadan haram apa? Haramnya untuk dimakan. Enggak, tapi makanan kan makanan halal Bu. Maksudnya saya, iya puasa ini. Jadi di rumah itu buahnya halal. Kan makanan halal kan? Bukan perkara najis, bukan perkara yang diharamkan. Makanannya halal. Suami pun halal apa tidak? Halal. Karena udah menikah. Tapi siang hari Bang, kok jangan deket-deket, kok haram Bang? Haram. Jadi itulah hebatnya puasa ya kan? Sesuatu yang halal menjadi haram ketika di siang hari. Makanya jangan memantik, jangan apa sih ya? Apa namanya? Mancing-mancing. Pinter ya? Pinter. Emang oh iya, jangan dipancing-pancing ya. Pura-pura tidur siang gitu kan? Tidur siang. Gini tangannya. Bang jangan, aku gak sengaja gitu. Sampai iya, sampai mohon maaf, sampai siang-siang hari begini. Misalkan. Saya bahasakan begini ya. Terus selesai suami, Bang, kita gitu. Loh, aku nggak sengaja loh. Mana ada nggak sengaja? Emang bisa gitu nggak sengaja? Kayak mana caranya orang tak sengaja kayak gitu kan prosesnya lama, emang langsung blek gitu kan. Jadi bohong kalau ada orang tak sengaja saya Pak Ustadz, bohong dia. Bohong atau tak bohong? Karena prosesnya nggak gampang. Jadi jangan, mohon maaf ibu-ibu, nanti kalau siang hari jangan bermain api dengan suami. Kalau tidak, sempat begitu, mau bilang tak sadar segala macam, nggak ada orang saat itu, tak paham saya. Nah, jadi kalau sempat seperti itu, ibu harus ganti mutatabi'ain, syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut ganti puasanya. Jadi kalau misalkan ibu memulai 1 hari puasa, 10 hari ke depan, kemudian hari ke-11 ibu tak puasa, ulang lagi dari awal. Berat kan? Tak mampu Pak Ustadz, oke, kalau tak mampu, kasih makan orang fakir miskin 90 orang. Saya mengatakan 60 orang.
60 orang yang kuat. 60 orang kasih makan satu harinya. Tak mampu juga Pak Ustadz. Apa? Puasa? Bukan puasa. Kalau tak mampu 60 hari berarti iya. Kalau tak mampu juga apa? Iya. Kalau tak mampu lagi Pak Ustadz, kebetulan saya paling miskin Pak Ustadz misalkan. Makanya kalau miskin jangan belagu. Ada zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya sudah begitu siang hari dengan istri saya. Astagfirullahaladzim. Puasa kamu 2 bulan berturut-turut, istrimu juga begitu. Tak mampu Rasulullah. Puasa 1 hari aja ini kayak gini udah batal. Ya udah kamu kasih makan fakir miskin. Tak mampu juga ya Rasulullah karena saya paling miskin. Astagfirullah kata Rasulullah, sampai senyum Rasulullah. Jadi seakan-akan kalau dibahasakan, kamu miskin belagu pula kamu siang hari. Akhirnya apa kata Rasulullah? Diambil kurma di dalam, di rumahnya 2 karung nih. Ini kurma untukmu, kau kasihkan orang fakir. Hebat kan Rasulullah? Dia yang bersikap, dia yang ceroboh, Rasulullah pun nanggung dosa, nanggung apa? Pertanggungjawabannya. Coba bayangkan. Makanya Bu ya, jadi jangan kalau tidur pisah aja siang hari. Ya, kalau cuma sayang-sayangan tak apa-apa, takut bersahwat. Kalau bersahwat tidak melakukan, tidak sampai keluar air mani sperma itu, berarti dia pahalanya hilang, pahala puasanya. Makanya saya bilang, meskipun suami ibu halal di bulan Ramadan siang hari haram. Kalau menyentuh tak apa-apa, cium tak apa-apa, tapi jangan sampai ke syahwat. Kalau keluar syahwat itu termasuk istimta. Tak boleh istimta kita mengambil kesenangan, apalagi kalau sampai keluar spermanya suami, maka batal puasanya. Tapi kalau nggak sempet, tapi sudah syahwat, menggebu-gebu, udah meriang semua, udah gatel semua kan. mohon maaf Bu, saya keceplosan pula. Udah keluar bulu roma semuanya, ibu pahalanya hilang. Karena ibu namanya juga bermaksiat. Jadi sama pasangan udah ditahan aja. Abang nanti malam aja lah. Kamu nanti malam kamu bilang capek lah karena udah masak lah. Makanya siang hari ini yang tak ngapa-ngapain kata suami. Suami pun tak jelas juga. Alasannya gini, daripada aku nikah lagi katanya. Nah, itu masalah. Lain lagi cerita. Dia cari-cari masalah dia. Sampai di sana mana kita Bu? Ya, istimta ya. Baik, kemudian yang ketiga, tidak memuntahkan sesuatu dari perutnya dengan sengaja. Tidaklah membatalkan puasa bila ia muntah tanpa ikhtiarnya. Pertanyaannya, muntah kenapa bisa batal? Coba saya tanya. Iya, kalau yang disengaja. Kalau tak sengaja itu kan karena faktor makanan yang mungkin ibu makan di waktu sahur tiba-tiba benek. Nah, itu kan karena faktor makanan. Kalau muntah sengaja itu kan, contoh muntah sengaja. Bukan minum sih. Dimain-mainin atau mencium. Ibu tahu kalau saya mencium aroma bunga ini saya muntah, tapi ibu tetap dilakukan. Itu kan sengaja namanya kan. Sengaja mencari alasan, padahal tahu dia kalau saya mules kalau cium bau. Apalagi nyium bau badanmu bang, misalkan. Abang jangan deket-deket kalau aku nengok. Jangankan aku nyium bau, mau nengok mukamu aku muntah bang gitu. Maka mana tahu, biasa orang hamil-hamil kayak gitu kan jengkel sama suaminya kan. Ibu pernah ngalamin nggak ketika hamil dulu? Iya, nengok suami tapi ditinggal 5 menit udah ditelepon, bang di mana bang? Pas deket ditendang-tendang, saya pergi. Kenapa Ustadz begitu? Saya ngalamin juga. Nggak ada di rumah dicariin, pas ada di rumah asin suruh sana kata. Memang gitu ya, apa bawaannya? Ngidam. Nggak semua orang ya, nggak semua orang. Tapi ibu kok ketawa pernah berarti? Oh, Masya Allah. Baik, jadi muntah yang sengaja. Sekarang pertanyaannya saya tanya sama ibu. Kenapa muntah bisa membatalkan sengaja itu? Kan kita nggak makan. Ya, karena sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita itu sudah merupakan kotoran, Ustaz. Namanya kotoran ya haram hukumnya. Sama kan sih? Namanya juga kotoran keluar dari perut, haram. Haramnya di mana? Enggak, kalau keluar kotoran di BAB itu kan bukan muntah, Bu. Masa aku mau muntah dulu gitu. Masa ibu ke toilet udah mau berak? Sekarang bukan berak, mau muntah. Lewat belakang. Kan kalau dari bawah itu berak namanya, Bu, bukan muntah. Enggak, sekarang muntah itu kalau saya tanya rasionya, kenapa muntah sengaja itu bisa membatalkan padahal enggak makan? Justru kita ngeluarin. Kenapa?
Hampir, Bumar hampir. Karena dia mengeluarkan sesuatu yang dari perut dengan Sama dengan Ibu Nasiro. Sama Ibu Madinda sama. Jadi karena tak enak itu dah batal. karena waktu sahur makannya nggak tepat tuh. Sahur dia makannya sembarangan. Kalau muntah, apakah ibu bisa memastikan makanan yang keluar dari mulut itu tidak ada yang masuk lagi ke dalam? Tak bisa memastikan. Karena tidak memastikan itu syariat memberikan. Ketika makanan muntah keluar lewat tenggorokan, kira-kira yang sudah sampai di tenggorokan depan itu bisa memastikan gak ada yang masuk lagi meskipun setetes. Bisa memastikan kita? Gak bisa. Itu yang menyebabkan batal. Kalau dalam keadaan sengaja. Kalau tak sengaja itu kan karena penyakit. Sampai sini paham? Makanya ketika siang hari dilarang berkumur-kumur. Dilarangnya bukan haram, makruh. Makruhnya makruh tanzih. Lewat dari jam duhur, lewat dari selepas duhur, dilarang kita kumur-kumur. Kumur-kumurnya sekali, masuk airnya berkali-kali. Masuk ke dalam matanya. Batal ibu, kan gak sengaja, gak ada. Karena kamu melalui dari pekerjaan yang makruh tanzih. Maka ketika ibu merasakan, kayaknya masuk sedikit ya, batal ibu sholat. Makanya jangan main api, paham? Jangan sikat gigi, apalagi la khulufu famis so'imi atyabu min rihil miski. La khulufu kata Rasulullah, wallahi demi Allah, la khulufu famis so'imi atyabu min rihil miski. Bau orang berpuasa mulutnya lebih harum daripada minyak misik. Makruh lewat dari duhur. Jangan apalagi pakai close up, Sensoden, Pepsoden, Ciptaden, Puraden, Mamsuden, Nuruden. Jangan. Tak boleh bu. Makruh tanzih. Bahkan ada yang mengatakan sampai haram. Loh kenapa? Kalau ibu kumur sekali. Tapi ibu bisa meyakini sisa kumur itu, sisanya tetesan itu masuk lagi ke dalam. Pas pulang keluar dari kamar mandi, kok aku seger ya? Iyalah 3 tetes masuk ke dalam. Paham? Iya, makanya kalau mau kumur-kumur sebelum kenapa? Memastikan juga bau orang berpuasa itu mulutnya adalah lebih baik, lebih harum daripada minyak misik. Menurut Allah, kata Nabi. Siwak sunnah, nggak apa-apa. Siwak itu kan Di bulan Ramadan boleh bersiwak? boleh. Tapi kan kalau iya, kalau sikat gigi kan bukan di kalau siwak kan depannya. Masa ada orang siwak enggak? Ada siwak gitu. Siwak di mana siwak? Ada rasanya tuh, Ustaz. Tapi itulah rasanya itu gitu loh. Iya paham, makanya bersiwak, bersikat gigi lewat dari duhur tak boleh juga. Iya, makruh ya, tapi bukan haram. Jadi kalau ada orang yang bersikat gigi pakai close up, Sensoden, Noroden, itu tidak haram, tapi mengantisipasi. Kalau ibu nanti selesai sikat gigi terasa masuk rasa close up itu kok agak emin, batal wudu. Batal puasanya. Karena ibu melakukannya melewati dari sesuatu yang makruh. Meskipun enggak sengaja Pak Ustaz, enggak sengaja, tapi kumur-kumurmu sengaja, gitu kan. Kenapa harum? Jadi itulah kehebatan orang berpuasa. Nah, akhirnya suaminya pas maghrib habis buka kok bau jengkol ya, sampai tidur pun bau jengkol. Mama, kayaknya udah seminggu aku nyium bau jengkol. Terus apa? Itu dari mulutku bang. Abang mau nyoba? Hah katanya. Pingsan abangnya. Kenapa? Aku udah gak sikat gigi satu minggu. Kenapa? Kata Ustadz ini lebih harum daripada minyak misik. Meskipun lebih harum dari minyak misik, bukan berarti tak sikat gigi seminggu guys. Sikat gigi lah ketika buka puasa. Sahur pun sikat gigi. Ini gara-gara Ustadz Nuruddin ngomong tak boleh sikat gigi, seminggu tak sikat gigi. Ini lebih harum dari minyak misik. Abang mau nyoba nih. Pingsan. Jadi tetap sikat gigi. Kapan? Buka puasa ya pagi, ya gitu. Kalau bisa sahur, kalau bisa sikat giginya itu setelah buka puasa mau ke tarawih, takut nanti Allahu Akbar bau-bau anyep. Kalau bau tak apa-apa, takut kawan sebelah pingsan. Bau kita semakin tua semakin bau. Loh kenapa? Gigi lubang. Saya udah 2 lubang. Luarnya aja casingnya agak bagus, dalam udah keropos semua. Karena makan saya makan asam-asam, suka makan asam. Kalau makan asam kan keropos. Dulu saya waktu mondok itu kan kalau nggak punya
uang itu kiriman, jadi diulek cabe, nah, dikasih cuka gitu. Nah, itu makan nasi jagung, masak sendiri pakai kayu. Itulah dulu apa namanya. Emang gampang dapat ilmu gitu, harus melas-melas, padahal mampu beli kompor tapi tak boleh. Sama Pak Kiai tak boleh. Jadi selesai ngaji saya sampai jam 1 malam itu masih cari kayu loh, Bu. Kalau ingat saya dulu. Jadi sekarang anak saya jadi pondok ini udahlah. Abi lebih dulu, kamu sekarang masih catering. Sekarang udah catering semua pondok. Kalau dulu harus masaknya pakai kayu, Bu. Jadi ibu kalau nengok itu misalkan ada ustadz apa pandai bisa mengisi apa segala macam jadi profesor, itu nggak gampang, Bu. Kita harus bermalam-malam, susah payah, berlapar-lapar. Ya, memang seperti itu, sama kayak Bu Asma ini, nggak gampang menjadi sampai titik hari ini kan. Banyak juga godaannya, banyak juga cobaannya. Banting tulang peras keringat ya kan. Yang penting tak sampai mati gitu. Mudah-mudahan sehat semuanya, Bu. Tetaplah berjuang demi masa depan anak, bukan masa depan kita. Sampai di mana kita, Bu? Masya Allah. Jadi muntah itu kenapa? Karena takut teryakin, iya kita ada sesuatu yang masuk. Kemudian yang keberapa nih, Bu? Yang keempat, al-imsaku an duhuli ainin jaufan kabatinil uduni wal ihlili bi syarti duhulihi mim mumfadin maftuhin. Yang keempat, mencegah masuknya suatu benda ke dalam lubang anggota tubuh seperti bagian dalam telinga dan lubang kemaluan dengan syarat masuknya dari jalan masuknya yang terbuka. Tidaklah membatalkan puasa masuknya minyak dan celak serta air ketika mandi ke dalam pori-pori. Jika ia makan atau minum karena lupa atau tidak tahu sedikit atau banyak, maka tidak batal puasanya. Tidaklah bisa dimaafkan orang yang tidak tahu kecuali bila ia baru masuk Islam atau tumbuh besar di suatu dusun yang jauh dari ulama. Nah, ini hadisnya. Perhatikan baik-baik. Kalau di sini disampaikan al-imsaku an duhuli ainin jaufan kabatinil uzuni wal ihlili bi syarti duhulihi mim famfadin maftuhin. Pemahaman ini dulu mungkin pernah Ibu mendengar, mohon maaf, yang di kampung, kentut dalam air itu batal puasa. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Kentut itu keluar dari mana? Iya, dari lubang itu kan? Ada lubang itu kan? Ya. Kalau keluar dari sana, kentut dalam air, kenapa membatalkan? Rasionya yang disampaikan pendapat ini, karena ketika kentut keluar angin, setelah itu baru nyedot. Sedot gitu ya? Enggak. Ini kayak mana? Oh iya gitu ya. Oh, Ustadz sinetron. Iya. Kalau nggak diekspresi, kalau nggak dipraktekkan takut tak paham. Jadi kira-kira Ibu kalau kentut dalam air ada yang disedot nggak? Ada ya kan? Ada yang disedot. Pahami betul-betul. Bagi pendapat yang membatalkan puasa kalau kentut dalam air karena diyakini air itu tersedot kembali setelah masuk ke dalam, ada sedikit Pak Ustadz masuk. Itulah yang membatalkan. Udah Bu Asma jangan ketawa lagi. Udah ini pengulangan. Kalau pengulangan biasanya nggak terlalu ketawa. Mesti ketawa pula Bu Asma. Paham? Ini yang batal. Tapi pendapat ulama yang lain tidak batal. Karena air yang masuk lewat lubang itu tidak masuk ke jauf. Jauf itu apa Pak Ustadz? Lambung. Melewati tenggorokan. Tidak. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau sampai kentut dalam air pemahamannya karena ada air yang tersedot, bukan cuma kentut yang batal, berak pun bisa batal. Keluar dia, panjang nggak putus. Nah, setelah panjang berak keluar panjang, tiba-tiba ada putus, yang sisa putusnya masuk ke dalam lagi. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada yang masuk. Maka orang berak pun batal puasa. Cemana orang bagi yang sering sedot keluar masuk tuh barang. Iya, itu tidak membatalkan. Jadi kalau ada orang berak misalkan pas berak misalkan belum buka puasa, tiba-tiba masuk motor. Aku udah buka batal nih, mana kolak katanya.
Nah, pemahaman yang kedua ini sama-sama madhab Syafi'i tidak, Yang batal itu kalau sesuatu masuk ke dalam jauf. Jauf itu apa Pak Ustadz? Lambung melewati tenggorokan masuk ke lambung. Maka sama dengan obat tetes, celak, kemudian obat tetes kuping, ada kan? Obat tetes kuping selama dari kuping ini tak masuk ke tenggorokan, ya gimana caranya lah? Bisa kira-kira. Kalau emang ibu meyakini masuk ke tenggorokan batal. Kan ada orang dulu biasanya orang kena semut masuk semut. Kenapa Bu? Masuk terasa ke tenggorokan. Kalau terasa ya batal. Kan ada juga yang memang tidak masuk Bu. Seperti air. Mandi tiba-tiba air masuk ke kuping. Nah, baru untuk dikeluarkan dipancing. Set gitu kan ada kan? Nah itu enggak batal. Yang batal itu masuk jauf. Jauf itu lambung Bu. Masuk ke sini diyakini. Terasa di tenggorokan di sini nih. Tenggorokan, batas tenggorokan di luar itu ya di ini ketika ibu mengatakan khalqi, mengatakan kha. Di mana itu? Kha. Iya. Itu batas dari membatalkan puasa makanan. Jadi kalau sempat seperti ludah enggak. Iya, ludah enggak. Tapi kalau balgam itu apa? Dahak. Kan kadang ada yang tertelan dahak. Ini juga ini kan. Dari saking tak enak. Karena kenapa? Ada Ustadz Chandra misalkan. Orang udah penuh semua. Udahlah tak enak, mau keluar tak enak. Masuk udahlah. Batal itu. Karena masuk tenggorokan. Anda dahak pernah kan? Kalau nggak mau dikeluarin dari mulut, keluar dari hidung. Betul kan? Nah, dahak yang ada di sini kan bisa dimasukkan ke hidung. Kalau ibu gitu masuk ke dalam. Nah, itu baru batal. Jadi batasnya mana? Batasnya di tenggorokan yang maharijal hurufnya kha. Kha, khi, khu, khab, bakh, kha, khi, khu, bakh. Dulu ada film Sarukan. My name is Khan. My name is Khan. Ada kan? My name is Khan. Tapi Sarukan bilang bukan Han tapi Khan. Khan. Jadi Sahrukan meresahkan, menyenangkan, menyengsarakan. Orang Madura itu. Paham Bu ya? Jadi kalau netes obat, kan ada orang kemasukan semut kan? Dulu orang kemasukan semut tuh Bu. Sakitnya luar biasa. Bunyinya macam selender, geruguk kan. Orang dulu tuh dipakai air tembakau biar mati. Dimasukkan air tembakau, mati dia semua. Zaman dahulu tembakau itu digunakan untuk membunuh hewan yang masuk ke kuping. Sekarang tembakau dihisap sama suami-suami orang tuh. Nggak mati-mati dia. Semut aja mati. Hebat ya kan? Belum ya. Enggak, makanya itu enggak lah. Enggak batal pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama ya batal. Kalau saya ngambil yang tak batal. Kenapa Bu? Pendapat pertama setiap lubang ini yang alirannya sampai ke jauf, kalau ada yang masuk membatalkan. Tapi pendapat kedua selama barang itu tidak masuk ke jauf, emang ibu kalau ngepil bisa sampai ke dalam dari saking panjangnya? Enggak kan? Enggak batal Bu. Iya. Agak lain nih Bu Nasiro, agak lain nih. Maksudnya ada yang jadi jalan apanya Bu? Memang cerdas, sudah cerdas beliau. Jadi nanti bisa buka kajian fikih juga. Jadi paham Bu ya? Kalau pendapat pertama tetap batal. Oh iya Bu, pernah ya Bu ya. Makanya itulah kenapa Ibu sebelum Ramadan siapkan ilmu. Kalau tak ada ya tanya. Makanya nanti ketika kajian Ramadan, kalau ustadznya bisa menjelaskan fikih puasa ya fikih puasa. Karena banyak itu, jadi tanyakan. Maka kalau sempat nanti kita tetap lanjutkan, fokus aja ke fikih puasa ya. Baik, sampai di sini paham? Paham ya? Paham. Jadi kalau kentut tidak membatalkan puasa. Tapi bagi ulama yang Imam Syafi'i juga tetap batal, tak ada. Ya karena itu alasannya, karena masuk juga. Nah, tapi kalau pendapat yang kedua selama tidak ke jauf lambung. Iya, di sungai itu banyak. Kalau saya dulu santri ya batal dulu karena menganut. Karena kitab ini kan saya memang ini murni kitab yang saya ngaji di pesantren. Ini Hajjul Qawim. Makanya saya berani memberikan kajian karena saya hatam. Hatamnya sampai 3 kali. Kenapa Bu? Iya, batal. Kebayang nggak ya?
Kita berak saja karena putus masuk ke dalam batal pula puasa. Nggak ada artinya puasa kayaknya gara-gara berak ini kan. Makanya makan-makan yang pepaya gitu malamnya ya. Jangan makan mie gacuan. Jangan makan mie apa, makan sayur. Biar nggak putus-putus ini kata Bu Nasir. Kalau pemahaman yang pertama batal Bu memang. Karena masuk ke dalam. Atau gini, berenang kalau ibu minum, itu berenang sambil minum air ya batal lah. Contoh mohon maaf, nangis membatalkan puasa. Pernah dengar nggak? Nangis yang membatalkan puasa karena sambil minum teh obeng. Minum. Kalau nangis keluar, ya kalau air matanya langsung masuk ke mulut diminum itu batal. Kalau cuma nangis enggak batal. Siapa yang bilang nangis batal? Iya maksudnya biar kita tuh nggak nangis sebenarnya tuh batal loh puasa batal gitu loh nakut-nakutin. Yang batal nangis tuh sambil minum teh obeng, ambil teh obeng, itu yang batal. Atau air matanya diminum. Jadi obat tetes, obat mata, obat hidung, obat kuping selama tidak masuk tidak terasa nggak membatalkan. Nah, yang membatalkan meskipun tidak lewat jalur lubang ini, lubang hidung, lubang kuping, lubang kemaluan, ada yang membatalkan. Padahal tak lewat itu. Lewat apa? Lewat jari-jari kita. Apa? Infus. Karena infus itu makanan. Kalau infus itu tak membatalkan, berapa banyak orang infus? Rapat dia bosnya kan. Pas jam 10. Yang lain udah ngantuk semua kan. Biasa jam 10, jam 9 kan ngantuk orang itu kan. Karena udah sahur. Bosnya datang. Puasa nggak boleh lemas. Puasa seger. Kayak aku nih katanya. Usut punya utus, bosnya sebelum berangkat ke kantor udah infus habis 3 botol. Kuatlah dia. Coba ibu puasa habis itu infus. Kuat nggak? Seger bugar-bugar. Lalu makanan infus itu. Itu baru batal meskipun tidak lewat lubang. Kalau suntik enggak, itu kan obat. Emang suntik mengenyangkan? Coba saya tanya, infus itu mengenyangkan atau tidak? Kenyang, Bu. Iya, kenapa, Bu? Nggak? Kenapa, Dinda? Enggak. Obat-obat semua enggak. Tetes mata juga enggak. Tapi bagi yang pendapat pertama ini kalau masuk ke lubang ya selama pokoknya masuk ke lubang selama tidak terasa ke jauh ke tenggorokan, rasa obat itu tidak. Seperti suntik lagi. Suntik kan sekarang kan suntik bukan cuma di pantat. Kalau dulu zaman dahulu suntik di mana, Bu? Di pantat kan. Kalau sekarang kan di tangan langsung ya kan. Saya dulu pernah masuk IGD karena asam lambung. Enggak langsung suntik aja gini Bu, langsung suntik, terus cepet ya. Sebenarnya obat yang keras tuh ada sebenarnya, cuma kadang tergantung kelas BPJS-nya. Saya dulu kemarin masuk rumah sakit, datang dari Pinang minum kopi sekana. Pernah dengar kopi sekana? Di kopi kental dicampur dengan ramuan. Saya sebelum itu tak makan saya. Hah? Ya atau enggak kopi HNI kan? Oh itu ya. Oh betul baik. Oh enggak. Selama bukan makanan. Kalau makanan kan infus. Nah, obat itu kan berapa cuma kadarnya kan. Tapi kalau yang dimasuk ini 1 botol infus, seger katanya puas. Kenapa? Oh, ini enggak makan aku, tapi diinfus. Coba ibu rasakan ibu pernah ibu puasa tapi diinfus. Makanya ibu kalau lemes-lemes kan tapi mahal kan air infus itu kan. Mahal kan? Mau sakit apapun kalau sudah opname kan infus. Karena infus itu memberikan energi. Tak perlu kita makan pun bisa ada energi. Itu sudah melalui proses penelitian. Baik. Sampai di mana? Jika makan atau minum karena lupa, tidak tahu, tidak batal. Ibu makan sampai 3 piring. Selesai makan, tapi nggak pura-pura ya kan? Selesai makan 3 piring, aduh aku puasa, ya udah. Tak batal, rezeki itu. Alhamdulillah kalau ada orang yang tidak lupa gitu. Kemudian tidak membatalkan puasa karena menelan debu jalanan meskipun ia membuka mulutnya. Debu. Enggak tahu. Misalkan. Hah? Iya makan angin tapi orang Malaysia jalan-jalan kan. Iya lagi di motor gitu kan puasa. Iya. Takutnya ibu mempraktekkan nanti. Kenapa kok nganga? Kata Ustadz nggak batal. Mumpung nggak batal aku nganga.
Baik, dan tidak pula membatalkan puasa karena menelan ludah yang suci murni dari mulutnya meskipun ia mengeluarkannya di atas lidahnya. Ludah itu, cairan di mulut itu tidak membatalkan puasa. Kecuali ludah itu sudah, ludah yang dalam dari tenggorokan. Kan ada dahak, gitu kan? Kan dari dalam itu. Ibu keluarkan tapi ibu masukkan lagi, itu yang batal. Atau puasa, dikumpulin ludahnya, terus dimain-mainin. Jadi makanya ibu, ada biasanya ketika bulan Ramadan, orang-orang itu was-was dikit-dikit ludah, dikit-dikit ludah. Ngapain dikit-dikit ludah? Ludah itu tidak membatalkan puasa, kecuali ludahnya bercampur dengan Fanta. Ludahnya bercampur dengan santan, masih ada sisa di gigi. Ini ludah katanya, tapi kok rasanya kayak rendang. Itu bukan ludah, rendang itu. Terasa gitu, kok rendang. Nah, jadi kalau ditanya, nenal ludah gimana Pak Ustadz? Ludah yang keluar dari dinding mulut. Mulut ini kan selalu keluar cairan. Itulah kenapa agar tidak hilang cairan di mulut, di lidah semuanya, sering banyak minum air putih. Karena kita ini kan 3 liter, darah kita ini 3 liter. Dalam tubuh kita itu adalah 3 liter air, cairan kan? Cairan. Kalau sampai 3 liter tumpah ke tanah, mati kita. Kenapa begitu Pak Ustadz? Makanya kita disuruhlah sering-sering baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, makanya kalau ada orang selamatan, ada selawatan, ada baca Quran, dibuka air minum. Kenapa? Air yang dibacakan Al-Quran itu akan timbul molekul-molekul, partikel-partikel yang dahsyat, dia bersinar. Kalau tak percaya, itu bukan kita yang meneliti, orang Jepang. Tengok. Air yang dibacakan, The Miracle of Water. Nah, tulis ibu di Google, The Miracle of Water. Keajaiban air. Tengok di Google itu keluar. Air apa yang ajaib adalah air yang dibacakan Al-Quran. Jadi kalau sekarang pengen tenang ibu, sering baca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini penuh cairan. Kalau kita baca Al-Quran, maka cairan di darah ini akan menimbulkan reaksi partikel bersinar. Itulah gunanya kenapa kita mesti harus baca Al-Quran. Karena tubuh manusia itu separuhnya adalah air. Maka biar darah kita itu terkoneksi dengan baca Al-Quran sehingga menjadikan kita positif. Mata kita positif, pikiran kita positif, hati juga positif. Jadi kalau ada orang yang sumpah serapah, hatinya tak tenang, hidupnya tak bahagia, bacalah Al-Quran. Sekarang kebanyakan orang-orang di Eropa itu pengen tenang, suruh datang ke psikiater, suruh beli obat, namanya insomnia, tak bisa tidur. Ada orang yang datang ke suruh relaksasi, dibunyikanlah gemerci air, kecik, dibunyikanlah burung, cicu, suruh diam. Habis itu suruh gerakkan tangannya, yoga. Ada tai chi juga, tai chi kan? Iya kan, ada seperti itu kan? Mati lampu, mati juga dia semua, stres. Ada orang biasanya, terima kasih Bu. Ada orang yang ketika, Bu? Mohon maaf, ketika seminar itu, dimatikan lampunya. Ya SQ lagi seperti itu kan. Nangis, ya Allah. Selesai dari SQ, langsung, gimana kawan? Iya, aku udah hampir mau nikahin dia katanya. Kembali lagi dia sifatnya. Berarti tak berhasil, berhasilnya ke situ. Yang berhasil tuh, jangan putus dengan Al-Quran. Jangan putus dengan air wudhu. Begitu berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir itulah yang menjadikan tenang. Kalau orang belum bisa dengan berzikir, baca Quran belum, karena kamu belum, niatnya kamu salah. Hanya kamu pengen bahagia. Niat berzikir, baca Quran bukan hanya niat bahagia saja, tapi itu sebagai perantara. Kita ingin dekat dengan Allah. Ya Bu. Enggak apa-apa Bu. Ya. Baik Bu, baik. Baik Bu, baik. Silahkan.